Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering mengamati gerak benda yang bukan partikel, seperti gerak kendaraan, batu yang dilempar, orang yang melakukan sirkus, dan lain-lain. Untuk gerakan benda besar ini, kita amati adanya gerak perputaran atau rotasi, di samping adanya gerak translasi. Jadi, secara umum, gerakan benda besar merupakan kombinasi gerak translasi dan gerak rotasi. Bagaimana merumuskan gerak benda semacam itu? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas benda tegar dan elastisitas. Simak sampai habis ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Maharani. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik semua ya. Hari ini kita akan belajar benda tegar dan elastisitas. Benda tegar adalah benda yang ikatan antar atomnya sangat kuat, sehingga tidak terjadi gesekan relatif antar atom. Yang dapat terjadi adalah gerak bersama dengan mempertahankan jarak antar atom. Hampir semua benda padat termasuk ke dalam benda tegar, kecuali yang berwujud plastisit. Ciri utama benda tegar adalah bentuk benda tidak berubah meskipun benda tersebut dikenai gaya. Salah satu besaran penting yang dimiliki benda tegar adalah momen inersia. Pada gambar berikut, sebuah benda titik bermassa M ditempatkan di ujung sebuah tongkat. Massa tongkat dianggap 0 dan panjang tongkat adalah R. Salah satu ujung tongkat dikaitkan dengan poros sehingga benda M dapat berputar dengan bebas terhadap poros tersebut. Jika benda berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut omega, maka kecepatan translasi benda adalah omega dikali R, dan energi kinetik benda adalah setengah mr kuadrat omega kuadrat. Mari kita bandingkan ungkapan energi kinetik gerak rotasi dengan energi kinetik gerak translasi murni. Energi kinetik untuk gerak translasi murni adalah setengah mv kuadrat, sedangkan energi kinetik untuk gerak rotasi adalah setengah mr kuadrat omega kuadrat. Dari dua persamaan tadi, pada gerak rotasi, besaran mr kuadrat memiliki fungsi yang sangat mirip dengan m pada gerak translasi. Pada gerak translasi, m disebut massa atau inersia. Karena kemiripan fungsi tersebut, maka pada gerak rotasi, kita definisikan mr kuadrat sebagai momen inersia. Jadi, untuk benda titik yang berotasi terhadap sumbu yang berjarak r dari sumbu rotasi, momen inersianya adalah mr kuadrat. Jika sistem yang sedang kita bahas mengandung sejumlah partikel, maka momen inersia total sistem tersebut merupakan jumlah momen inersia masing-masing partikel. Penjumlahan dapat dilakukan secara aljabar biasa, karena pada pelajaran ini kita anggap momen inersia merupakan besaran skalar. Misalkan benda M1 berada pada posisi sembarang R1 dan kita pilih sumbu putar sejajar dengan sumbu Z. Jika sudut antara sumbu putar dengan vektor posisi benda adalah θ1, maka jarak tegak lurus benda ke sumbu putar adalah. Dengan demikian, momen inersia benda terhadap sumbu putar adalah. Menentukan momen inersia benda-benda kontinu seperti tongkat, bola, dan silinder dapat dihitung dengan cara integral. Dari gambar tersebut, momen inersia benda kontinu dapat ditulis sebagai berikut. Seperti yang umum dilakukan, jika kita mengambil delta M1 yang bernilai 0, maka penjumlahan pada persamaan tadi berubah menjadi integral dengan terlebih dahulu melakukan transformasi berikut ini. Dengan transformasi ini, maka momen inersia yang diberikan oleh persamaan tadi berubah menjadi momen inersia sebuah benda, khususnya yang memiliki bentuk tidak teratur, lebih mudah ditentukan terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Penentuan ini dapat dilakukan secara eksperimen, namun bagaimana menentukan momen inersia benda tersebut jika sumbu tidak melalui pusat massa? Untuk maksud tersebut, kita ditolong oleh suatu dalil yang namanya dalil sumbu sejajar. Asalkan momen inersia terhadap sumbu pusat massa diketahui, maka momen inersia pada sembarang sumbu yang sejajar dengan sumbu pusat massa dapat ditentukan. Besaran yang perlu diketahui adalah massa benda dan jarak antara dua sumbu yang sejajar.
Pada gambar, momen inersia terhadap sumbu pusat massa memenuhi persamaan. Momen inersia terhadap sumbu sejajar, sumbu pusat massa, dan berjarak d dari sumbu pusat massa adalah jari-jari girasi didefinisikan sebagai sebuah benda-benda yang memiliki momen inersia terhadap suatu sumbu. Apabila benda bukan titik tersebut diperas menjadi sebuah titik, jarak titik tersebut dari sumbu yang sama agar momen inersianya sama dengan momen inersia benda awal. Jarak inilah yang disebut jari-jari girasi. Karena benda sudah diperas menjadi titik massa, maka momen inersianya memenuhi mRg kuadrat. Karena momen inersianya harus sama dengan momen inersia benda awal, maka diperoleh persamaan mRg kuadrat sama dengan I atau Rg sama dengan akar I per M. Benda yang diam akan berotasi jika pada benda tersebut bekerja suatu besaran yang namanya momen gaya atau torka. Benda yang sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan sudut jika pada benda tersebut juga bekerja momen gaya. Torka sebanding dengan gaya, sebanding dengan jarak lokasi gaya bekerja ke sumbu putar, dan sebanding dengan sinus sudut antara vektor posisi gaya bekerja dan vektor gaya sendiri. Dengan demikian, kita dapatkan persamaan torka sebagai berikut. Dan dalam notasi vektor torka dapat ditulis sebagai berikut. Jika pada sebuah benda bekerja sejumlah gaya secara bersamaan, maka momen gaya total merupakan jumlah vektor dari momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing gaya. Seperti tampak pada gambar, momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing gaya adalah atau dalam notasi skalar sebagai berikut. Maka, momen gaya total yang dihasilkan oleh semua momen gaya adalah serupa dengan ungkapan hukum 2 Newton untuk gerak translasi, yaitu F sama dengan ma. Maka, untuk gerak rotasi, hukum 2 Newton dapat diungkapkan dalam bentuk yang sangat serupa. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari momen gaya total yang bekerja pada sistem benda yang akan kita tentukan persamaan geraknya. Jika momen inersia diketahui, maka hukum 2 Newton adalah momen inersia benda dikali percepatan sudut rotasi. Roda mobil yang selip dapat menimbulkan kecelakaan fatal karena mobil meluncur tanpa kendali dan tanpa bisa dihentikan. Mengapa roda bisa berputar dengan baik dan mengapa dapat selip? Perputaran roda disebabkan adanya gaya gesekan antara roda dengan jalan. Karena gaya ini menyinggung roda, yang berarti tidak segaris pusat massa, maka gaya tersebut menghasilkan momen gaya. Akibatnya adalah timbul percepatan rotasi pada roda. Gaya gesekan antara roda dengan jalan merupakan gaya gesekan statik, karena tidak ada gerak relatif antara permukaan roda dan jalan. Yang terjadi adalah bagian permukaan roda turun di sisi depan, kemudian menempel di jalan, lalu naik kembali di sisi belakang. Gaya gesekan kinetik baru terjadi pada roda yang selip karena ada gerak relatif antara permukaan jalan dan permukaan roda. Gerakan benda tegar umumnya merupakan kombinasi dari gerak translasi pusat massa dan gerak rotasi terhadap pusat massa. Akibatnya, energi kinetik yang dimiliki benda tegar yang sedang bergerak merupakan gabungan dari energi kinetik dua macam gerakan tersebut. Energi kinetik translasi pusat massa adalah setengah mvpm kuadrat, sedangkan energi kinetik rotasi terhadap pusat massa adalah setengah IPM omega PM kuadrat. Dengan demikian, energi kinetik total benda tegar yang sedang bergerak adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Roda terbang adalah alat yang memiliki silinder dengan massa sangat besar dan digunakan untuk menyimpan energi serta dapat berputar pada sumbu vertikal. Energi yang akan disimpan digunakan untuk memutar silinder sehingga kecepatan rotasinya muncul atau bertambah. Jika gesekan dengan udara dapat diabaikan, maka silinder akan terus berputar dengan kecepatan hampir konstan dalam waktu yang lama. Jadi, energi tersimpan cukup aman dalam putaran silinder.
Ketika energi akan diambil kembali, maka silinder dihubungkan dengan pemutar generator. Generator menghasilkan energi listrik dan pada saat bersamaan, kecepatan rotasi silinder berkurang. Ketika akan menyimpan energi lagi, maka kecepatan putar silinder kembali diperbesar. Dan ketika energi akan diambil, maka kecepatan putar silinder direduksi kembali. Misalkan benda tegar sedang diam, yaitu tidak berotasi maupun tidak bertranslasi. Pada benda tersebut kemudian dikenal dua gaya berlawanan arah, sama besar dan tidak segaris. Maka, pusat massa benda tidak bergerak, sedangkan benda melakukan rotasi terhadap pusat massa. Karena muncul rotasi, maka telah terjadi perubahan energi kinetik rotasi benda dari nol menjadi tidak nol. Energi kinetik translasi pusat massa sendiri tidak berubah. Untuk menentukan kerja yang dilakukan momen gaya pada benda tegar dan selama itu benda berotasi, maka kerja yang dilakukan oleh momen gaya tersebut adalah torsi dikali delta theta. Secara umum, benda tegar melakukan dua macam gerak, yaitu translasi dan rotasi. Contoh yang paling umum adalah roda yang sedang menggelinding. Efek dari kerja tersebut adalah munculnya perubahan pada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Persamaan teorema kerja energi umum adalah kerja gaya ditambah kerja momen sama dengan delta energi kinetik translasi ditambah delta energi kinetik rotasi. Delta L per delta T sama dengan 0. Hubungan persamaan tersebut menyatakan bahwa momentum sudut akan merupakan fungsi waktu. Artinya, momentum sudut bersifat kekal. Jadi, jika tidak ada momen gaya kerja, maka momentum sudut sistem bersifat kekal. Momentum sudut akhir sama dengan momentum sudut awal. Saat bergerak pada jalan melengkung, motor menempuh gerak melingkar. Ketika bergerak melingkar, benda merasakan gaya keluar yang dikenal dengan gaya sentrifugal. Gaya ini akan menjungkalkan motor. Agar motor tidak terjungkal, maka pengendara harus menghasilkan reaksi penyeimbang. Caranya adalah memiringkan motor. Dengan memiringkan motor ke dalam, maka gaya berat menghasilkan torka yang melawan torka gaya sentrifugal. Jika dua torka tersebut saling mendiadakan atau sama besar, maka motor stabil atau tidak terjungkal maupun terjerembab ke tanah. Besarnya gaya sentrifugal yang cenderung menjungkalkan motor keluar adalah mv² per r. Sifat elastis adalah sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Contohnya sebuah karet ketika diregangkan. Tampak bahwa panjang karet bertambah, namun begitu dilepaskan, karet kembali ke panjang semula. Di samping dapat menyebabkan panjang benda berubah, berkurang ataupun bertambah, gaya dapat juga menyebabkan bentuk benda berubah. Misalkan kalian memiliki sebuah balok karet. Salah satu sisinya dilengketkan di permukaan meja. Pada sisi atas, kalian dorong dengan gaya menyinggung permukaan karet. Tentu bentuk benda menjadi miring di mana sisi atas bergeser. Besarnya perubahan bentuk benda bergantung pada jenis bahan. Untuk membedakan respons benda terhadap gaya geser tersebut, maka didefinisikan suatu besaran yang namanya modulus geser. Makin sulit benda berubah bentuk, maka makin besar nilai modulus gesernya. Modulus geser dinamakan konstanta G yang memiliki persamaan F per A dibagi delta L per L. Jika sebuah benda ditekan dari semua sisi, maka volume benda akan berkurang. Dari sejumlah eksperimen, diamati bahwa pengurangan volume memenuhi yang pertama, berbanding lurus dengan volume semula, dan yang kedua, sebanding dengan perubahan tekanan yang diberikan. Mari kita kerjakan contoh soal yang pertama. Sebutkan contoh kasus elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seorang anak bermain ketapel dan meletakkan batu ke karet ketapel. Lalu, ketapel ditarik dan dilepaskan. Dengan begitu, karet ketapel akan kembali ke posisi yang semula. Contoh soal yang kedua,
Bola pejal yang memiliki massa 25 kg dan jari-jari 12 cm menggelinding murni dengan laju translasi 3 meter per sekon. Berapakah energi kinetik total bola tersebut? Karena bola menggelinding murni, maka akan berlaku hubungan VPM sama dengan omega PM dikali R. Atau kecepatan sudut rotasi bola terhadap pusat massa adalah omega PM sama dengan VPM dibagi R. Sama dengan 3 dibagi 0,12 dan hasilnya 25 radian per sekon. Selanjutnya, untuk mencari momen inersia bola terhadap pusat massa menggunakan rumus 3/5 mr² dan menghasilkan 0,216 kg meter persegi. Rumus energi kinetik translasi bola adalah setengah mv pm². Hasilnya 112,5 Joule. Dan rumus energi kinetik rotasi pusat massa adalah setengah IPM omega PM kuadrat dan menghasilkan 67,5 Joule. Untuk mencari energi kinetik total benda tegar, kita masukkan nilai energi kinetik translasi dan rotasi, sehingga 112,5 ditambah 67,5 adalah 180 Joule. Sekarang, coba teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini ya. Coba teman-teman bandingkan gaya yang diperlukan saat membuka pintu dari bagian yang dekat dengan Excel dan membuka pintu dari bagian yang jauh dengan Excel. Tentu saja, membuka pintu dengan cara mendorong bagian yang jauh dari Excel lebih mudah dibandingkan dengan mendorong bagian yang dekat dari Excel. Karena semakin besar jarak Excel dari tempat gaya bekerja, semakin besar momen gaya sehingga pintu lebih mudah terbuka. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Saya akhiri video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.